Di video kali ini aku mau ceritain alur drama zombie detektif yang diperankan oleh Choi Jin Hyuk. Zombie detektif menceritakan tentang bangkitnya seseorang yang telah mati 1 tahun lalu. Dia bingung mendapati dirinya hidup kembali dengan rupa yang mengerikan. Semua berawal ketika pembuang sampah medis ilegal menumpahkan cairan hijau yang tak sengaja mengalir ke tempat ia dimakamkan. Pembuang sampah medis itu pun kini menjadi buronan. Saat sampah dipindahkan, si zombie terbawa dan ia bangkit untuk yang pertama kalinya di sana. Karena udah jadi zombie, dia nggak ingat masa lalunya. Dan karena itulah, dia berangkat ke kota untuk menyelidiki identitasnya. Keesokan harinya, seorang reporter bernama Sojin menyelidiki rumah seseorang yang dicurigai sebagai Sinterklas. Dia bekerja sama dengan kepolisian untuk mengungkap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Sinterklas yang belum juga terselesaikan. Namun penyelidikan yang ia lakukan selalu gagal. 아닌데. 무슨 소리야? 산타 맞는데. 그래 봐봐 이거 얼굴에 흉터하고. Di tempat lain, si zombie yang sudah kelaparan mencoba menangkap kelinci, tapi karena gerakannya lamban, kelincinya susah ditangkap. Sampai-sampai si zombie pun pingsan saking laparnya. Setelah sadar, dia terkejut mendapati dirinya sudah memakan seekor hewan hidup. Si zombie kemudian memutuskan bunuh diri daripada hidup seperti itu. Sayangnya, dia tak bisa mati. Sejenak ia pun berharap agar bisa kembali jadi manusia. Malamnya, Sojin yang kehilangan HP-nya kembali ke lokasi tempat ia dikejar anjing tadi. Di waktu itu, si zombie juga di sana. Si zombie yang menemukan baju Sojin duluan pun langsung memakainya. Tahu bajunya dipakai oleh orang asing, Sojin pun membiarkannya. Dia hanya mengambil HP-nya lalu pergi setelah memberikan si zombie uang. Si zombie pun sempat hendak memakannya, namun gagal. Setelah tersadar, zombie pun mencari cara agar ia tak menjadi pemangsa manusia. Dia mencoba makanan alternatif lainnya, berupa daging hewan. Jika sudah 3 hari ia tidak makan, maka tanpa sadar dia akan memangsa apapun yang ada di dekatnya. Di tempat lain, setelah melihat adegan film yang menayangkan pembantaian zombie, si zombie pun tersadar jika dia harus latihan berjalan dan berbicara agar nggak dibantai manusia seperti di film zombie tersebut. Si zombie pun terus berusaha berlatih hingga akhirnya dia bisa berjalan dan bicara setelah setahun lamanya. Sojin rupanya masih belum menyerah juga. Dia terus mencari informasi tentang pelaku pembunuhan yang dijuluki Sinterklas. Malam hari, waktu zombie sedang bersantai ria, dia mencium aroma daging, dan dia pun mendekati sebuah pemakaman. Dan di sana dia nggak sengaja melihat seorang detektif dibunuh. Setelah pembunuhnya pergi, zombie pun mendekat. Dalam keadaan yang sekarat itu, Pak Detektif itu pun menyerahkan kunci kantornya pada si zombie, sebelum ia akhirnya meninggal. Zombie juga menemukan KTP-nya. Dia bernama Mo. Setelah detektif itu dikuburkan, si zombie pun berangkat menuju kota dengan menggunakan identitas si detektif. Dia berharap sampai di kota dia bisa menemukan ingatannya yang hilang. Baru sehari di sana, si zombie udah gelisah aja. Dia bingung harus ngapain. Dan akhirnya dia nyari kerjaan di situs internet. Dari sana dia dapat kerjaan sebagai penyusun kotak pizza. Di tengah kebosanannya menyusun kotak pizza itu, dia dapat klien yang minta dicarikan anak anjingnya yang hilang. Dan sebelum keluar, si zombie pakai BB cream kayak yang dia lihat di iklan internet. Setelah seluruh wajah zombinya tertutupi, dia pun berangkat. Di sana dia pun kaget
karena kliennya adalah 3 gerombolan anak kecil. 탐정은 어떻게 되는 거예요? 아저씨가 다 쎄. 여기요. Dan karena dibayar 50 perak, si zombie nggak terima dan sempat berdebat sama ketiga anak kecil itu. 당장 가서 499만 9,500원 가져. 아저씨, 지금 삥 뜯는 거예요? 탐정 아니죠? 그리고 오줌이 아니라 아주 피똥지려. 어? 아저씨, 제 500원 돌려줘요. 당연하지. Tiba-tiba Sojin datang dan mengejar si zombie karena mengira adiknya hendak dicuri. 거기서 뭐 하시는 거예요? Zombie yang berlari kencang itu membuat Sojin nekat melemparnya dengan helm. Dan si zombie pada akhirnya pingsan setelah helm itu berhasil menabrak kepalanya di bagian belakang.